Ini untuk oli mesinnya teman-teman. Lihat ya, sangat encer sekali. Jadi kita tap. Ini satu ember dan yang embernya satu lagi ya, itu masih di dalam. Ini yang kita ganti untuk pelonyornya ya. Keempat-empatnya kita ganti. Kita pakai yang Jepang. 2627. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengkel Yuda Buana Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, amin. Oke bosku, teman-teman semua, hari ini saya mau servis Mitsubishi 120 PS Ragasa. Untuk trouble-nya pada engine-nya. Untuk mobil ini sudah tidak asing lagi ya sama kita. Mobil ini yang kita bongkar mesinnya, yang kita ganti ring pistonnya saja, lalu kita gosok linernya ya, kita akali untuk mobilnya ini teman-teman. Jadi kali ini mau kita lanjutkan perbaikan pada injeksinya. Masalahnya oli mesinnya tercampur dengan solar, begitu teman-teman. Jadi olinya sudah encer sekali. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan cara sederhana ini yang kita buat, yang saya tunjukkan, bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Oke bosku, kita lihat dulu mesinnya. Nah, di sini kita lihat teman-teman. Untuk standar olinya ya, ini ada tandanya. Ini sudah melewati menurut saya lebih kurang 5 liter solar yang masuk ke mesinnya. Jadi mau kita atasi. Kalau seperti ini ya, ada kebocoran solar, jadi masuk ke ruang mesin begitu. Jadi oli mesinnya makin bertambah. Begitu teman-teman. Jadi kalau mobil kita seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ya kalau bisa untuk nozzle-nya kita buka semua, kita tes, pastikan harus bagus tempat-tempatnya. Kalau kita coba tidak ada yang bagus atau kencing sangat parah, ya sebaiknya kita ganti teman-teman untuk nozzle-nya. Lalu untuk injeksi pumpnya, ini harus kita buka teman-teman. Masalahnya menurut saya ya memang kalau oli mesin tercampur dengan solar, bisa juga masalah dari nozzle-nya. Begitu. Masalahnya yang lalu kita pernah mengalami juga ya. Sudah kita kalibrasi untuk pumpnya, tetapi nozzle-nya tidak kita buka, tidak kita servis. Lah ternyata oli mesinnya tetap saja bercampur dengan solar. Jadi nozzle-nya juga bisa menyebabkan oli mesin bertambah begitu. Ya memang sudah parah sekali teman-teman. Oke, di sini untuk injeksi pumpnya mau kita buka, mau kita lepas dan kita servis ya. Ya nanti kalau kita sempat kita servis sendiri, kalau tidak sempat kita antar ke teman kita kalibrasi. Semangat terus bos. Kita buka dulu untuk pumpnya. Di sini untuk injeksi pumpnya sudah kita lepas teman-teman. Ya seperti biasa ya, sebelum kita melepas injeksinya, sebaiknya kita putar, kita paskan topnya dan cowakannya ya di gigi timernya. Itu harus pas supaya di saat pemasangan nanti kita tidak sulit, tidak lama begitu. Jadi di sini ini untuk intake-nya dibuka juga. Ya maklum lur, namanya anggota ya, belum paham, masih pada belajar. Ini sudah kita lepas, kita lihat dulu. Nah ini untuk injeksi pump dari Ragasa 120 PS. Ini sudah kita cuci dan mau kita servis. Berhubung ini hari ya, ini hari Jumat, bengkel juga libur. Jadi untuk pump ini mau kita bawa ke teman kita kalibrasi khusus injeksi. Masalahnya saya juga kurang enak badan teman-teman. Mengapa tidak kita servis sendiri di sini? Ya dikarenakan saya juga kurang enak badan ya, kurang fit begitu. Jadi untuk pump ini kali ini mau kita bawa dulu ke
teman kita. Nanti kita lihat di sana apa saja yang bermasalah. Oke, kita lanjut dulu. Lah di sini untuk injeksi pumpnya sudah saya pasang teman-teman. Ini yang masang jagoan saya ya. Ya berhubung kita juga repot, jadi mohon maaf saat pembongkaran dan pemasangan tidak kelihatan di video. Ya yang terpenting di saat pembongkaran ya, pelepasan dan pemasangan injeksi, topnya itu harus pas, diusahakan jangan lari. Begitu teman-teman. Ya yang disangsikan begini teman-teman, setelah kita buka topnya sudah pas ya, ternyata ada anggota kita atau supirnya muter-muter mesinnya. Jadi di saat kita pemasangan terkadang kita mencari lagi begitu. Di sini untuk injeksi ini kita servis, yang kita ganti ya memang tidak banyak teman-teman, cuman yang Denso Jepang begitu. Ini sudah kita pasang, lalu intake-nya sudah saya pasang, dan packingnya ini kita ganti, nozzle-nya juga mau kita ganti. Kita lihat dulu untuk komponen injeksi pumpnya yang kita ganti. Nah di sini untuk injeksi pump Ragasa ini yang kita ganti seperti ini teman-teman. Ini yang kita ganti untuk pelonyornya ya, keempat-empatnya kita ganti. Kita pakai yang Jepang. Lalu untuk o-ringnya keempat-empatnya ini kita ganti. Lalu bearingnya, bearing dari nokannya ya, nokan asnya ini kita ganti kedua-duanya. Lanjut as gasnya ini kita ganti, dan bushingnya. Lalu untuk valve-nya ini sudah kita ganti, dan untuk hasilnya kita belum tahu ya, masalahnya belum hidup. Kita lihat dulu nozzle-nya. Nah di sini keempat nozzle-nya sudah kita buka teman-teman, dan kita tes ya. Itu ternyata tidak ada yang bagus, semburannya itu tidak bagus begitu ya, yang sering kita sebut itu kencing begitu. Jadi sudah kita buka, kita akali dulu, kita gosok berkali-kali ya. Ternyata untuk hasilnya tidak bagus. Jadi untuk keempat nozzle ini harus kita ganti teman-teman. Masalahnya walaupun kecil ini sangat penting sekali ya. Ya setelah kita servis untuk injeksi pumpnya, kita pakai yang bagus pelunjernya, ternyata nozzle-nya tidak kita servis. Yo menurut saya ya kurang bagus teman-teman. Masalahnya kalau semburannya itu tidak bagus, pengabutannya tidak bagus, lalu tekanannya tidak sama, bisa menyebabkan mesin pincang dan asap ngebul putih. Begitu bosku. Jadi untuk nozzle-nya ini kita ganti keempat-empatnya. Kita pakai yang Denso yang Jepang seperti ini. Kalau yang bagus itu olinya banyak. Jadi kalau yang biasa itu ada juga yang tanpa oli ya, lalu olinya sedikit begitu. Oke, ini sudah dipasang sama jagoan saya. Jadi kita lanjut dulu. Kita tinggal satu lagi lur, ini belum diganti. Kita lanjut dulu, kita ganti nozzle-nya, kita pasang yang baru, dan nanti kita lihat tekanannya dan semburannya. Semangat terus bos. Kita lanjut dulu. Setelah kita pasang nozzle-nya, yang sangat penting di sini harus kita coba teman-teman. Kita harus tahu ya untuk tekanannya dan semburannya. Jangan sampai berbeda keempat nozzle-nya. Oke, tes deh. Dua enam dua tujuh. Oke. Di sini yang sangat penting ini semburannya dan tekanannya. Usahakan keempat nozzle-nya itu sama teman-teman. Jangan sampai berbeda ya. Ya diusahakan saat penyetelan itu jangan turun dari 2500 PSI, 2500 sampai 2700, dan jangan lebih. Oke, lanjut kita pasang keempat nozzle-nya. Oke, 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1
Di sini yang 3 sudah kita pasang teman-teman. Tinggal 1 lagi ya. Untuk ring nozzle-nya, ring kuningannya yang di ujung jangan sampai kelupa, jangan tertinggal teman-teman, harus terpasang ya ring nozzle-nya. Kita pasang bautnya dan lanjut kita pasang selang nozzle-nya. Kita lanjut dulu bos. Pastikan harus padat minyaknya. Kita starter dulu, kita mau naikkan minyaknya dulu. Ini baterainya sudah kita pasang, lanjut kita starter dulu. Hele, starter. Yo. Kabel baterainya ada yang lepas nggak? Cok yang di dinamo? Kabel coknya? Ini nggak mau starter teman-teman. Jadi kita cek dulu ya. Coba tahu ada kabel yang lepas. Ini kabelnya bagus. Pasnya kan? Apanya? Udah pas tuh. Lampunya nggak hidup no? Lampu kontaknya? Hah? Enggak hidup. Enggak. Kita cek dulu teman-teman kabelnya. Ini kalau di on kan lampunya nggak hidup ya. Dan di starter juga nggak mau. Setelah kita periksa ternyata soket bagian atas teman-teman ya, itu soket kabelnya yang dari bawah ke kunci kontak itu kalau digoyang-goyang itu baru hidup. Jadi menurut saya itu ada yang kotor. Nanti kita cek, masalahnya kita coba dulu kita hidupkan. Untuk kabelnya nanti kita sambung. Ayo satu le. Panjang ya, panjang tuh, tak panjang tuh. Oke. Stop. Untuk minyaknya sudah keluar dari selang nozzle-nya bos. Jadi kita kunci dulu. Ya kalau kita biarkan ya, untuk oli mesinnya tercampur dengan solar terlalu banyak bisa menyebabkan kerusakan pada mesin begitu. Masalahnya terlalu encer. Begitu bosku. Jadi kita ganti dulu olinya. Nah ini untuk oli mesinnya teman-teman. Lihat ya, sangat encer sekali. Jadi kita tap. Ini 1 ember dan yang embernya 1 lagi ya, itu masih di dalam. Kita lanjut dulu, kita ganti olinya dan nanti kita hidupkan. Kita isi olinya pakai oli yang baru teman-teman. Kita isi olinya 9 liter ya. Setelah kita isi olinya, kita coba dulu teman-teman. Kita mau hidupkan ya, dan kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, setelah aman, lanjut kita coba dulu. Kita hidupkan. Di starter le.
Untuk mesinnya sudah hidup. Agak mending teman-teman. Ini untuk seterannya kita bikin kecil. Ini untuk pumpnya di sini teman-teman. Ini untuk setelannya kita buat nol lagi ya. Ini masih aslinya, kita buat standar lagi. Lalu untuk setelan minyaknya kita buat kecil. Ya intinya untuk penyetelannya kita buat seirit mungkin. Ya nanti setelah dipakai atau jalan mobilnya ya, untuk kerja ada sebulan atau 2 bulan itu kalau misalkan tenaganya agak berkurang, bisa kita setel lagi, kita tambahi untuk pasokan minyaknya atau kita setel minyaknya, begitu teman-teman. Ini sudah selesai ya, mudah-mudahan aman dan lancar. Kenal ya? Alhamdulillah untuk perbaikan dari ragasannya sudah selesai teman-teman. Ini mobil yang kita servis mesinnya ya, kita colok ringnya. Kali ini kita perbaikan pada injeksi pumpnya, lalu nozzle-nya dan penggantian oli. Ini sudah kita lakukan, ini sudah hidup, dan untuk mobil ini sudah siap tempur lagi. Ini mau kita lanjutkan perbaikan pada rim depannya ya, kita ganti kapas rim depan, kiri dan kanan. Masalahnya rimnya kurang jos lor, ini mau kita ganti. Mudah-mudahan cara sederhana ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih.